Sekarang aku mau tunjukin cara untuk pakai token terminal. Klik dashboard. Nah, grafik yang pertama kita lihat ini adalah grafik dari total biaya yang dibayarkan oleh top 25 projects dalam kurun waktu 180 hari terakhir. Di bagian kanan ini ada market sectors. Di sini kita bisa pilih sektor apa yang mau kita lihat. Misalnya kalau aku mau lihat layer 1. Nah, grafik yang ditunjukin ini adalah grafik dengan skala linear. Nah, karena Ethereum ini dominan banget dibanding project lain, makanya performa dari project lain ini susah banget dilihat. Nah, untuk itu kita bisa pakai logarithmic scale di sini. Nah, sekarang performanya lebih kelihatan kan. Lalu di bagian sini kita juga bisa pilih matriks apa yang mau dilihat. Misalnya aku mau lihat daily active users, bisa klik di sini. Nah, langsung ditunjukin. Kalau aku scroll ke bawah, di sini ada weekly movers chart, ditunjukin weekly gainers dan weekly losers. Jadi ini adalah top 5 platform atau project dengan total value lock yang pertumbuhannya paling besar. Di bawah ini juga ada data table. Data table ini adalah overview dari semua project yang ada. Di sini kita juga bisa custom. Nah, kamu bisa pilih apa matrix yang kamu mau, misalnya circulating supply, market cap, atau net deposits dan sebagainya. Lalu jangan lupa klik save kalau kamu udah pilih. Di sini aku cancel aja dulu. Lalu di sini juga bisa pilih ekosistem. Misalnya aku mau lihat ekosistemnya Arbitrum. Nah, jadi ini adalah protokol-protokol yang ada di jaringan Arbitrum. Selain data-data dari dashboard, biasanya aku juga pakai menu yang ada di kiri ini, matrix, market sectors, dan projects. Nah, yang di matrix ini ada competitive landscape-nya. Jadi kita bisa bandingin project-project dengan lini bisnis yang mirip. Nah, aku kasih contoh misalnya protokol lending, ada AAV, MakerDAO, dan Curve. Nah, kita bisa bandingin total value lock dari 3 protokol lending ini. Jadi berdasarkan data dari token terminal, TVL yang paling tinggi ada di protokol MakerDAO, lalu AAV dan Curve. Di bagian market sectors ini, protokol-protokol udah disegmentasi berdasarkan sektor-sektornya. Jadi key metrics yang kita lihat di exchanges mungkin berbeda di asset management, mungkin berbeda di layer 1 dan sektor-sektor lainnya. Nah, coba kita lihat metrics yang dilihat di exchanges. Nah, salah satu metrics yang kita lihat di exchanges itu kan total volume perdagangan yang ada di exchange tersebut ya. Nah, di bagian menu project ini biasanya aku pakai untuk research spesifik terhadap satu project, atau sebenarnya bisa pakai search bar di sini aja. Dari analisa-analisa sebelumnya, harusnya aku udah punya pemahaman yang cukup tentang proyek kripto yang mau aku investasiin. Nah, di tahap opinion and strategy ini, aku mulai membangun opini pribadi aku dengan mempertanyakan beberapa pertanyaan. Misalnya, kalau aku decide untuk nggak beli kripto ini, atau aku beli dikit aja deh. Nah, apa yang bakal buat aku lebih positif terhadap proyek ini? Di traditional finance, biasa ini disebut katalis. Jadi, katalis apa yang bakal buat aku lebih positif atau negatif terhadap satu proyek kripto? Kalau di saham contohnya, apa yang bakal buat aku lebih bullish terhadap saham Apple? Misalnya aku jawab, kalau dia berhasil untuk menjual sebanyak 100 juta buah via headsetnya. Di sisi lain, aku juga mikir soal apa hal yang bakal membuat aku bearish terhadap satu proyek kripto. Misalnya, kalau ada kompetitor yang masuk di market and do a better job daripada proyek kripto yang sedang aku invest, maka aku bakal kurangin posisi aku. Nah, di contoh Ethereum ini, faktor apa yang bakal meningkatkan confidence aku terhadap Ethereum? Mungkin aja jawaban aku bisa adopsi yang lebih luas dan network effect. Dan apa yang bakal mengimpact confidence aku terhadap Ethereum secara negatif? Nah, jawaban aku bisa aja security risk. Nah, selain ngebangun opini, aku juga bakal mikirin strategi investasi. Misalnya kalau aku decide untuk belinya di harga berapa? Ini biasanya aku pakai technical. Lalu time frame aku berapa lama dan exit strategi aku apa? Contoh kalau naratifnya udah berakhir atau ada kompetitor yang masuk dan berhasil ambil market share-nya. Nah, dengan begini aku tuh nggak panik kalau misalnya ada news yang keluar. Jadi aku tahu aku mau beli lagi atau jual atau nggak ngapa-ngapain. Nah, setelah aku taruh uang aku di satu proyek, biasanya aku bakal tetap follow up setiap akhir bulan untuk nge-review lagi apakah masih cocok untuk di hold atau enggak. Satu tips dari aku adalah jangan buat portfolio kalian kayak supermarket karena follow up-nya membutuhkan banyak waktu dan nanti hasilnya nggak optimal. Semoga sharing aku membantu kalian dalam melakukan analisa ya. Di video kali ini aku mau bahas tentang blockchain economics. Ada 3 blockchain yang bakal aku bahas. Yang pertama adalah layer 1 proof of work yaitu Bitcoin. Yang kedua adalah layer 1 proof of stake yaitu Ethereum dan layer 2 Arbitrum. Seperti yang kita ketahui, blockchain menyediakan infrastruktur untuk mengkoordinasikan kegiatan ekonomi di mana transaksi tercatat secara aman dan transparan. Untuk melakukan transaksi dan berinteraksi dengan smart contract, pengguna harus membayarkan biaya transaksi dan biaya ini digunakan untuk mendukung jaringan dan memberikan insentif kepada penambang atau validator untuk memproses transaksi. Tapi karena jumlah data yang bisa disimpan dalam setiap blok data pada sebuah blockchain itu terbatas, maka terciptalah pasar transaction fees yang didasarkan oleh penawaran dan permintaan. Dalam struktur ekonomi blockchain, ada beberapa elemen penting yang perlu dipahami. Yang pertama adalah biaya transaksi. Setiap seseorang melakukan transaksi menggunakan blockchain, seperti mengirim mata uang digital, mereka harus membayar biaya transaksi. Biaya ini digunakan untuk memproses dan memverifikasi transaksi oleh jaringan blockchain. Pembayaran biaya transaksi juga punya beberapa tujuan. Yang pertama adalah agar membantu mencegah penyalahgunaan jaringan dan serangan spam. Jadi dengan adanya biaya transaksi, pelaku jahat akan berpikir 2 kali sebelum melakukan serangan yang berulang atau mengirim biaya transaksi tanpa alasan yang jelas. Selain itu, biaya transaksi juga menjadi insentif bagi para penambang untuk memasukkan transaksi ke dalam blok dan memverifikasinya. Elemen kedua dari struktur ekonomi blockchain adalah block rewards. Block rewards ini adalah hadiah yang diberikan kepada para penambang yang berhasil memecahkan algoritma kriptografi yang kompleks dan menambahkan blok baru ke blockchain. Setiap kali blok baru ditambahkan, penambang tersebut berhak mendapatkan imbalan dalam bentuk mata uang digital yang terkait dengan blockchain tersebut. Ini terjadi di proof of work. Sedangkan kalau di proof of stake, imbalan blok atau block rewards ini diberikan kepada validator. Lalu elemen ketiga adalah pembakaran biaya. Ini adalah konsep di mana sebagian atau seluruh biaya transaksi yang dikenakan kepada pengguna dibakar atau dihapus dari sirkulasi. Ini biasanya dilakukan untuk mengurangi jumlah pasokan mata uang digital dalam jangka panjang yang bisa berpotensi meningkatkan nilai aset digital yang terkait dengan blockchain tersebut. Jadi sebenarnya pembakaran biaya ini juga bisa membantu menjaga stabilitas dan keberlanjutan dari jaringan blockchain. Nah, sekarang kita masuk ke layer 1 proof of work Bitcoin. Jadi gini, permintaan untuk mengirim transaksi di Bitcoin itu menciptakan pasar untuk block space. Jadi pengguna harus bayar ke penambang buat dapetin block space ini. Nah, selain itu, penambang juga dikasih block rewards yang isinya Bitcoin baru yang ditambahkan ke total pasokan Bitcoin. Untuk sekarang, semua biaya transaksi dan block rewards ini akan diberikan kepada para penambang. Jadi model ekonomi Bitcoin ini ditentukan oleh 2 variabel. Yang pertama adalah transaction fee atau biaya transaksi dan yang kedua adalah block rewards. Jadi biaya transaksi ini ditentukan berdasarkan penawaran dan permintaan untuk block space dalam jaringan Bitcoin dan block rewards ini akan dihadiahkan kepada para miners dan akan meningkatkan pasokan beredar Bitcoin. Untuk sekarang, para miners ini bisa dapat 6,25 Bitcoin buat tiap blok yang berhasil ditambang. Dan nanti ada yang namanya halving yang terjadi setiap 4 tahun sekali di mana block rewards ini bakal dipotong separuh dan kira-kira di tahun 2140 Bitcoin bakal mencapai jumlah maksimalnya yaitu 21 juta Bitcoin. Lanjut ke layer 1 proof of stake Ethereum. Di Ethereum sebagian besar biaya transaksi yang dibayarkan sebenarnya dibakar yang bisa
dianggap sebagai buyback. Ini menguntungkan semua pemegang Ethereum karena supply-nya menurun. Sedangkan validator mendapatkan bagian yang tersisa dari biaya transaksi yang enggak dibakar dan juga rewards dari staking yang merupakan ETH baru yang diisu. Ada beberapa milestone penting yang udah dilewatin oleh Ethereum sejak tahun 2021. Salah satunya adalah mekanisme pembakaran biaya yang diterapkan melalui EIP 1559 pada Agustus 2021, yang dimana Ethereum menjadi aset yang lebih produktif. Selain itu, peralihan dari proof of work ke proof of stake ini juga mengurangi tingkat emisi Ethereum. Jadi, the merge ini terjadi pada September 2022. Ethereum ini nggak lagi memberikan block rewards kepada penambang, tapi jadi staking rewards ke validator. Jadi perubahan ini mengakibatkan penurunan emisi Ethereum hampir sebanyak 90% karena hadiah block atau block reward sebelumnya itu 14.000 Ethereum per hari. Nah, sekarang digantikan oleh staking rewards yang hanya 1.700 Ethereum per hari. Kesimpulannya, ada 3 komponen utama dalam struktur ekonomi Ethereum. Yang pertama adalah total biaya transaksi. Biaya transaksi ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan block space dalam jaringan Ethereum. Yang kedua adalah staking rewards. Ini adalah rewards yang meningkatkan total pasukan Ethereum. Lalu yang ketiga adalah pembakaran biaya transaksi atau burn fees. Ini memberikan efek deflasi kepada Ethereum. Jadi pengurangan pasokan yang beredar dapat meningkatkan nilai token Ethereum seiring berjalannya waktu. Sebagai contoh, seorang pengguna jaringan Ethereum membayar 0,005 Ethereum dalam biaya transaksi. Dari biaya tersebut, 0,002 Ethereum dibayarkan ke validator dan sisanya 0,003 Ethereum dibakar. Selain itu, validator juga dapat staking rewards. Nah, sekarang kita bahas soal blockchain economics dari layer 2, spesifiknya adalah Arbitrum. Jadi tujuan Arbitrum adalah menyediakan solusi skalabilitas untuk jaringan Ethereum. Arbitrum menggunakan teknologi optimistic rollup yang memungkinkan peningkatan kecepatan dan throughput dengan mengeksekusikan transaksi di layer 2 dan mengirimkannya ke dalam batch untuk finalisasi di layer 1 Ethereum. Ekonomi dari blockchain Risen 2 ini didorong oleh dua variabel. Yang pertama adalah biaya yang dikumpulkan oleh layer 2 dan biaya penyelesaian transaksi ke layer 1. Model bisnis utama untuk blockchain lapisan 2 ini adalah menghasilkan pendapatan dengan mengambil bagian dari biaya transaksi yang dibayar oleh pengguna. Jadi margin pendapatan ini ditentukan oleh biaya penyelesaian transaksi ke layer 1. Nah, contohnya seorang pengguna di Arbitrum membayar 0,005 Ethereum dalam biaya transaksi. Dari biaya tersebut, 0,04 Ethereum digunakan untuk menutupi biaya gas untuk mengirimkan transaksi ke Ethereum dan Arbitrum memperoleh sisanya yaitu 0,01 Ethereum sebagai pendapatan. Halo semuanya, di sini aku mau sharing tentang crypto airdrop. Jadi sebenarnya crypto airdrop itu apa sih? Nah, crypto airdrop ini adalah strategi marketing yang sering dilakukan oleh proyek crypto untuk meningkatkan popularitas proyek, mendorong adopsi dan juga menarik banyak pengguna. Nah, selain itu, crypto airdrop ini juga sering digunakan untuk memberikan reward kepada pengguna-pengguna yang udah setia menggunakan protokol mereka bahkan sebelum mereka melakukan initial coin offering atau ICO. Tapi sebenarnya crypto airdrop ini beresiko nggak sih? Ya ada resikonya karena kebanyakan ini masih spekulatif dan belum terkonfirmasi. Jadi proyek-proyeknya juga belum confirm kalau mereka mau airdropin token mereka, tapi udah pada banyak airdrop hunternya. Nah, best case-nya ya nilai dari tokennya ini naik signifikan. Tapi worst case-nya ternyata token yang mau diairdropin ini value-nya nggak ada gitu loh. Nilainya rendah banget. Jadi resikonya ya kita habisin waktu dan transaction fee. Lalu juga ada risiko smart contract atau waktu kita cari-cariin cara untuk tingkatin eligibility atau requirement supaya dapat token airdropnya ini kita malah klik link yang salah dan jadi kena scam. Mungkin salah satu project. Nah, di sini aku mau tunjukin salah satu project yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan, yaitu Zcasing. Zcasing ini adalah layer 2 scaling solution yang didevelop oleh Matter Labs. Kenapa sih Zcasing ini populer banget? Karena investor-investornya ini gede-gede banget. Salah satunya adalah Ethereum Foundation, lalu ada A16Z, dan ada juga Dragonfly. Dan sekarang dari angka TVL ini, total value lock-nya ini dia urutan ketiga. Nah, di sini aku mau tunjukin tutorial untuk meningkatkan probabilitas kita untuk dapetin airdrop tokennya Zcasing. Jadi pertama-tama kita harus tambahin RPC-nya Zcasing Era Mainnet dulu ke dalam wallet MetaMask. Quick App Network. Lalu scroll ke bawah, terus klik Add a Network manually. Nah, coba kalian isi sesuai yang ada di sini ya. Lalu klik Save. Nah, setelah kita udah nambahin Zcasing Era Mainnet ke dalam wallet kita, sekarang kita coba bridge dari Ethereum Mainnet ke Zcasing Era Mainnet. Setelah udah nambahin RPC-nya Zcasing Era Mainnet, sekarang kita ke portal.zcasing.io/bridge. Nah, di sini kita mau bridge dari Ethereum Mainnet ke Zcasing Era Mainnet. Di sini contoh yang aku tunjukin ini 0,01 ETH, tapi sebenarnya nominalnya kalau bisa lebih gede lebih baik. Biasanya sih di atas $500 ya. Nah, setelah itu kita bisa klik deposit, lalu confirm. Nah, transaksinya selesai. Selanjutnya kita ke SingSwap. Nah, SingSwap ini adalah salah satu DeFi protokol dari Zcasing Era Mainnet. Jadi di sini aku mau tunjukin cara untuk nge-swap Ethereum ke USDC. Nah, di sini aku contohin 0,01 Ethereum aja. Nah, transaksinya selesai. Selanjutnya kita ke Mute.io, yaitu salah satu DeFi dari Zcasing Era Mainnet juga. Nah, di sini aku mau tunjukin hal yang sama, yaitu swap, tapi dari USDC ke Ethereum. Di contoh kali ini aku pakai 10 USDC aja. Nah, lalu ini bakal ditanyakin spending cap aku bakalan taruh 15, lalu approve, confirm. Nah, selesai deh transaksinya. Kalian juga bisa ke ekosistem.zcasing.io buat lihat protokol apa aja sih yang udah integrasi dengan Zcasing. Nah, semakin banyak interaksi yang kalian lakukan dengan protokol-protokol yang ada di sini, semakin tinggi probabilitas kalian untuk bisa dapetin token airdropnya. Di video kali ini aku mau tunjukin cara untuk tingkatin eligibility kita supaya bisa dapetin token layer 0. Tapi tetap keep in mind kalau projectnya sendiri belum mengumumkan apapun tentang airdropnya. Jadi bisa jadi aja airdropnya nggak ada sebenarnya. Nah, sebelum itu aku bahas sedikit tentang layer 0 ya. Layer 0 ini adalah protokol yang mencoba untuk menyelesaikan permasalahan interoperabilitas. Nah, interoperabilitas itu apa sih? Kalau kalian pengen mempelajari lebih lanjut tentang interoperabilitas ini, bisa langsung ke modul aja. Layer 0 sendiri memakai Relayer dan Oracle untuk bisa secara akurat memvalidasi transaksi cross-chain. Nah, siapa aja sih investor di balik layer 0 ini? Beberapa investor yang cukup ternama termasuk A16Z, Sequoia, Tiger Global, Coinbase Ventures, dan masih banyak lagi. Jadi layer 0 ini berhasil untuk raise 120 juta US dollar pada valuasi 3 miliar US dollar. Step pertama kita join Discord-nya layer 0. Nah, di sini kita verifikasi dulu bukan robot. Lalu klik join. Nah, ini kita nanti ke channel GM. Interaksi di channel GM ini tinggal ketik GM lalu sign aja. Nah, selanjutnya kita ke protokol Stargate. Nah, di sini kita mau bridge dari Ethereum ke Arbitrum. Aku contohinnya 0,08 Ethereum aja.
Nominal yang aku tunjukin di sini semuanya cuma contoh doang. Biasanya supaya probabilitas kita buat dapetin airdropnya lebih tinggi itu, interaksi dengan protokol-protokol itu harus lebih banyak dan jumlahnya juga harus signifikan, misalnya $1.000 atau $10.000 totalnya. Nah, setelah transfernya udah berhasil, sekarang kita mau provide liquidity ke liquidity poolnya. Di sini ada beberapa option, ada yang USDC dan Ethereum, di Ethereum mainnet dan Arbitrum. Aku contohin yang di Arbitrum liquidity pool untuk USDC. Di sini aku contohin 5 USDC aja. Klik add, lalu confirm. Nah, karena aku udah provide 5 USDC sebagai liquidity-nya, aku bakalan dapat ARBI token. Nah, di sini aku mau stake aja ARBI tokennya untuk dapetin imbalan lebih. Nah, di approve, lalu spending cap-nya ditaruh ke maksimum, lalu next, approve. Nah, selesai. Selanjutnya kita ke Liquid Swap. Liquid Swap ini juga salah satu ekosistem dari Layer Zero. Jadi aku mau bridge dari Arbitrum ke Aptos. Sekarang kita connect wallet dulu karena aku mau bridge dari Arbitrum ke Aptos. Jadi yang di sini aku connect MetaMask, lalu yang kedua aku connect ke Aptos. Aku mau transfer Ethereum dari Arbitrum ke Aptos. Di sini contoh yang aku kasih ini 0,01 Ethereum. Lalu confirm. Next kita pakai Aptos buat bridging dari Arbitrum ke Aptos. Di sini aku buatin contoh yang sama dari Arbitrum, transfer 5 USDC ke Aptos. Jangan lupa di approve, lalu taruh spending cap-nya, confirm. Nah, transaksinya udah berhasil. Selanjutnya kita ke Radiant Capital. Radiant Capital ini adalah Omni-Chain Lending Protocol. Ini available di 2 network, yaitu Arbitrum dan BSC. Nah, kita connect wallet. Nah, di sini aku mau deposit USDC di network Arbitrum. Tinggal approve. Di sini kita perlu tunggu sebentar. Nah, setelah itu bisa dikonfirm aja depositnya. Lalu kalian bisa lihat di sini tadi balance aku 89, sekarang udah 84. Nah, kalau mau withdraw bisa aja langsung ke tombol selanjutnya withdraw. Oke guys, sampai situ aja videonya. Last but not least, aku mau ingetin lagi kalau airdrop hunting itu spekulatif, nggak ada yang jamin 100% kalau projectnya bakalan beneran airdrop tokennya.